A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama dengan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu memuji akan Allah Ta'ala sebagai pencipta kita. Kemudian sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang mengingkari akan risalahnya, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang cerah ini kita untuk bersama-sama memperhatikan dan merenung lagi ketika Allah Ta'ala dengan tak mau dan tak mengerti untuk selalu memperingatkan dan memberi kabar gembira kepada makhluknya, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah, dan seterusnya. Ini oleh Allah Ta'ala menjadi renungan bahwa di situ kita disuruh untuk memperhatikan dari kejadian-kejadian ciptaannya. Karena ciptaannya Allah Ta'ala itu harus diperhatikan ketika orang itu beriman kepada Allah Ta'ala. Ciptaannya itu benar-benar bagi orang yang berakal dan beriman bisa menggunakan mestinya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat, dan seterusnya. Diciptakan langit yang tak ada retak-retaknya. Dari kejadian langit itu kita bisa memperhatikan dihiasi dengan berbagai hiasan yang indah. Bagi orang yang beriman dan berakal, mestinya bisa bahwa kita hanya mampu untuk menyampaikan dan memberikan kabar gembira serta mengingatkan bahwa setiap langkah yang kita lakukan setelah kita beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikat serta kitab-kitabnya, serta kodok qadarnya, juga tak luput pula untuk memperhatikan di mana ketika hari kiamat ini benar-benar harus diyakini, harus dipercaya. Karena bagaimanapun kebangkitan itu selalu akan ada. Kita dilatih untuk mengenal kematian ketika kita tidur tidak tahu apa-apa. Itu pelajaran kematian. Tinggal kita ketika tidur itu mendapatkan apa? Mimpi yang buruk, atau mimpi yang baik, atau mimpi yang indah, atau mimpi yang menakutkan. Ini semua harus dipahami bahwa di situ Allah Ta'ala mengingatkan
Rasul pun selalu memberikan peringatan kepada hamba-hambanya agar bisa yakdoh, terbangun, kemudian mengingat ada apa di balik ini semua. Karena peringatan, pelajaran untuk memperhatikan alam semesta itu nggak mudah. Makanya kita dituntut dan disuruh untuk mengkaji dan mengkaji. Jangan berhenti. Coba kalau lihat seperti ini kejadiannya. Masjid banyak yang kosong, musola banyak yang kosong. Ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Kebodohan yang ada di dalam diri kita jangan kita lalai. Kita isi dengan kajian-kajian, renungan-renungan yang dapat menambah keimanan, menambah keyakinan. Dan ini tak mudah kalau kita tidak mempunyai persiapan yang matang. Kita disuruh belajar, disuruh menggali pengetahuan agar kita itu benar-benar dan mampu untuk mendapatkan nilai yang lebih. Karena kita semua itu banyak ketergantungan selain Allah. Iya, kita banyak tergantung kepada harta benda. Kita tergantung kepada orang lain. Kita tergantung pada kesehatan kita. Kalau kita nggak punya harta, kita nggak makan. Kalau kita nggak punya pekerjaan, nanti kita akan menjadi orang yang sengsara. Maksudnya ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala bisa diperhatikan. Bagaimana langit itu dibangun tanpa adanya tiang? Ingat itu. Ingat, ketika langit dibangun oleh Allah tanpa tiang, berarti kita harus ingat ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu harus lebih besar, lebih kuat, lebih dari ketergantungan kepada kita, kepada makhluknya, kepada pekerjaan kita, kepada harta kita. Kita harus memperkuat bahwa ketergantungan kita adalah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan isi hati kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas rel-rel agamamu. Kalau sudah berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, maka inilah rel-rel yang kuat itu yang kita pijak. Kemudian kita melangkah dengan langkah yang tegap lurus tanpa berpaling. Kenapa? Kalau sudah berpaling, otomatis kita terbuai dengan selain rel-rel yang ada. Jadi kita harus dan wajib untuk tergantung dan menggantungkan diri kita, hidup kita, mati kita, keluarga kita pada Allah Ta'ala. Jadi kita jangan takut nanti bagaimana dan nanti seperti apa, tapi semua harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kembalikan hal-hal persoalan yang rumit, yang kadang kita tidak tahu batasnya, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ketika wabah ini ada, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, kemudian minta pengampunan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an. Jadi jelas, minta pengampunan.
Setelah minta pengampunan, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan banyaknya dosa kita diampuni. Setelah itu apa? Ditambah pengetahuan. Agar kita tidak selalu menambah bodoh dan menambah bodoh. Manusia itu aslinya bodoh, tidak tahu. Tapi kalau orang mau meminta pengampunan sama Allah Ta'ala, minta ditambah pengetahuannya, maka kita akan menjadi orang yang tidak tergantung kepada selain Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita ta'alluq, bergumantung, menggantungkan segala persoalannya kepada Sang Ilahi Rabbi. Al-afu minkum. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.